wabil khusus para ustadz, para alim ulama. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan berbicara mengenai tipe-tipe suami. Jadi ternyata ada tipe-tipe suami. Dulu ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 11 wanita berkumpul. Jadi 11 wanita berkumpul. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, ini 11 wanita berkumpul bersama Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi. Diceritakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, jalasa ihda asyara imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbarihinna syai'a. Ada 11 wanita yang sudah bersuami. Ini semua wanitanya sudah bersuami. Mereka berkumpul dan mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan perihal suami mereka sedikit pun. Nah ini Pak, nanti kita tahu kita bapak-bapak ini tipe suami yang mana. Tapi nanti jangan khawatir, pada kajian berikutnya akan kami sampaikan tipe-tipe istri. Jadi supaya imbang. Jadi karena itu nanti ada kajian mengenai mengenal tipe-tipe istri. Nah, kita lanjut. Tipe suami yang pertama itu qalatit tasi'ah zauji rafi'ul imad tawilun nijat adimur ramad qaribul baiti minan nar. Ini kata seorang wanita yang berkumpul 11 wanita tadi. Zauji rafi'ul imad, suamiku itu laksana bangunan. Tawilun nijat, tiangnya tinggi. Jadi rafi'ul imad, laksana bangunan yang tiangnya tinggi. Tawilun nijat, pedangnya panjang. Adimur ramad, abu dapurnya banyak. Wa qaribun baiti minan nar, dan rumahnya itu dekat gedung musyawarah. Ini orang Arab, orang Mekah Madinah saat itu suka perumpamaan. Dia menceritakan suaminya itu adalah laksana bangunan tinggi, laksana bangunan yang tiangnya tinggi, pedangnya panjang, abunya banyak, rumahnya dekat rumah pertemuan. Jadi perumpamaan ini mengumpamakan bangunan yang tinggi tiangnya itu mengumpamakan bahwa suaminya itu dermawan. Jadi orang yang rumahnya tinggi, bangunannya tinggi itu menunjukkan bahwa orangnya dermawan, suka memberi bantuan apa saja kepada orang lain yang membutuhkan. Zauji rafi'ul iman, ini suamiku itu bagaikan bangunan yang tiangnya tinggi. Alhamdulillah di sini ada alhamdulillah. Lalu sifat yang kedua, nah, rumah bangunan tinggi itu megah menggambarkan penghuninya kaya raya dan berharta melimpah. Kalau kepada orang lain saja di luar sana dermawan, apalagi sama istri sama anaknya, pasti lebih dermawan lagi. Lah, lalu yang kedua setelah zauji rafi'ul imad tawilun nijat, sudah dermawan, suka membantu orang lain. Tawilun nijat, pedangnya panjang. Ada yang tahu nih pedangnya panjang? Yang dimaksud dengan tawilun nijat
pedangnya panjang itu perumpamaan pedang yang panjang menggambarkan orang yang memiliki ketangkasan, keberanian, keteguhan menghadapi lawan dalam mempertahankan hak dari orang lain. Jadi pedang panjang itu maksudnya pemberani. Kalau orang pedangnya panjang pasti orangnya tinggi. Kalau orangnya pendek pedangnya panjang gimana itu? Suami yang digambarkan sebagai memiliki pedang panjang itu artinya memiliki sifat mulia, bertanggung jawab, suka melindungi orang yang lemah, melindungi anak dan istri serta memberi pengayuman. Wah, ini. Jangankan istri dan anaknya, orang lain pun dilindungi. Manakala menemukan orang yang lemah, dia banyak ditindas oleh orang lain, maka dilindungi oleh suami yang model begini. Lalu sifat yang ketiga, adimur romad, banyak abu dapurnya. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Arab, abu dapur banyak itu menunjukkan bahwa si suami suka menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu datang, apalagi tamunya dari jauh, itu diberi makan. Dapurnya ngebul terus. Dan karena dia suka menjamu tamu, karena dulu itu menggunakannya itu kayu bakar, maka tatkala tamu-tamu dijamu, maka adimur romad, dapurnya itu banyak abunya. Jadi orang Arab saat itu yang senang menjamu tamu itu abu dapurnya banyak, karena untuk masaknya itu pakai kayu. Makanya dapurnya terus-menerus mengepul sehingga banyak abu dapurnya. Seorang yang dermawan, pintu rumahnya selalu terbuka dan dikunjungi siapa saja, menjadi yang bersangkutan itu disenggani dan berwibawa. Ini tipe suami yang pertama. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, wa qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Ini kata Abu Hurairah mengutip sabda Nabi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dicintai banyak manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Alhamdulillah. Wal bakhilu, dan orang yang bakhil, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, wa qaribu minan nar. Orang yang bakhil itu, yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Dan yang terakhir adalah wali jahilun sakhiyun ahabbu ilallah ta'ala min abidin bakhil. Orang jahil tetapi dermawan. Nah ini perbandingan antara orang bakhil, orang kikir dengan orang jahil. Orang yang jahil kurang tekun ibadah tetapi dermawan lebih disukai oleh Allah daripada orang yang tekun ibadah tapi kikir. Nah ini Pak. Nah orang rajin sholat malamnya tekun, puasa Senin Kemisnya rajin, ke masjidnya rajin, tapi kikirnya minta ampun. Nah itu masih mending orang yang tidak begitu ahli ibadah tapi dermawan, banyak disukai orang. Insya Allah kita menjadi orang yang dermawan, amin. Yang disukai banyak orang, amin. Sehingga kita disukai banyak oleh manusia-manusia lain, amin. Dan sehingga kita jauh dari neraka, amin ya rabbal alamin.